Apa itu peritoneal dialisis? Peritoneal dialisis adalah suatu prosedur yang dikerjakan di mana membran peritoneum kita bilang ada selaput bagian dari tubuh kita yang berperan sebagai perpindahan cairan. Tubuh kita dianugerahkan ada memiliki rongga dan itu bisa dilakukan tempat pertukaran cairan, sehingga pertukaran cairan atau perpindahan racun atau toksik, produk-produk toksik yang tidak diinginkan dalam tubuh kita bisa berpindah ke dalam cairan. Cairan yang ada atau formulasi cairan dimasukkan dalam tubuh pasien, di rongga pasien, langsung dikeluarkan dalam satu kantong yang kosong. Kita bisa lihat pada cairan yang sudah warna kuning adalah isinya adalah cairan-cairan yang tidak berguna atau hasil toksin-toksin yang tidak berguna, dan jumlah cairan yang harusnya dikeluarkan. Kalau pasien dialisis mengenal namanya ultrafiltrasi, tarikannya seperti apa. Nah, itu dikerjakan pada saat peritoneal dialisis. Inilah bagaimana kerjanya. Cairan dialisisnya dimasukkan ke dalam rongga peritoneum, kemudian dalam berapa jam, 4-6 jam dikeluarkan lagi, dan toksin atau produk toksin dikeluarkan dalam kantong yang kosong sehingga cairan atau racun yang menumpuk bisa keluar. Cairan yang masuk ini sendiri adalah prosesnya membutuhkan waktu. Kita membutuhkan waktu 4-6 jam untuk memberikan transit time, pertukaran cairan dapat berlangsung dengan optimal. Apakah perlu diperlukan perubahan diet? Sesuai dengan yang kita ketahui bahwa pasien-pasien yang sudah melakukan dialisis itu porsinya sama dengan pasien-pasien yang tidak atau bukan pasien-pasien cuci darah atau pasien dialisis. Artinya, contohnya caregiver Anda atau keluarga Anda makan daging 100 gram, maka Anda bisa makan daging 100 gram. Seperti itu. Bila Anda tidak lakukan dialisis, Anda pre-dialisis, maka hal itu menjadi yang diatur atau dilimitasi. Contohnya seperti ini. Ya, pada saat Anda jam 6 pagi, Anda masukkanlah cairan peritoneum, cairan dialisis peritoneum Anda, dimasukkan atau kita bilang diduel atau dimasukkan dalam rongga peritoneum Anda, kemudian ditahan atau disimpan dalam beberapa waktu. Halo, ya? Ya? Gimana? Sorry, ada gangguan sedikit. Saya slide lagi. Cairan yang sudah diendapkan atau dilakukan dalam waktu yang lama akan dikeluarkan melalui drain bag atau cairan kantong cairan yang sudah disediakan, dan itu mengakibatkan produksi atau toksin waste semua akan terbuang di dalam cairan ini. Oleh karena itu dilakukannya bisa 3 kali dan bisa 4 kali dalam 1 hari. Apa itu pergantian cairan? Yaitu pergantian cairan dilakukan 4-6 jam, sekitar 1,5 sampai 2 liter dikerjakannya. Sehingga diharapkan proses terjadinya cairan itu akan menjadi atau toksin waste yang akan terbuang. Ini adalah contohnya. Tadi ada pertanyaan bagaimana perbandingan CAPD dan HD. CAPD bisa hemat waktu 30 menit, artinya di HD kita harus melakukan 4-5 jam per satu sesi 2 kali seminggu. Kemudian belum lagi ongkos, belum lagi kita makan di luar, dan masih banyak faktor dari segi ekonomis. Pada beberapa kasus, 2 tahun pertama, maka fungsi ginjal dapat bertahan atau fungsi diuresisnya akan lebih lama. Pasien masih bisa merasakan kencing, masih merasakan berkemih, dan pada pasien dialisis maka fungsi itu akan cepat menurun. Kemudian asupan cairan dan diet tidak terlalu seketat seperti pasien dialisis.
Apabila pasiennya sudah tidak ada urin, maka jumlah cairan akan lebih sedikit yang diminum. Artinya, pada pasien PD tidak seperti pasien HD, di mana pasien PD jumlah minumnya mungkin akan sama seperti pasien-pasien yang atau populasi yang tidak melakukan dialisis. Kebutuhan hemoglobin atau kebutuhan pemberian eritropoietin lebih rendah dibanding pasien HD. Dialisis pada COPD dilakukan setiap hari. Pasien HD dilakukan 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Pasien COPD dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau dia jaga warung, dia tidak harus meninggalkan warungnya pada saat dialisis. Maka hal ini mengakibatkan PD menjadi satu pilihan. Ini adalah mengenai keuntungan atau perbandingan pada pasien COPD dan HD. Sebelum kita melakukan dialisis peritoneum, maka ada namanya training dulu. Ya, training itu kita bilang latihan dulu. Setelah itu, bila berhasil, maka oke, kita mulai dialisis peritoneumnya. Berbeda dengan pasien HD, di mana pasien HD dapat dikerjakan sebelum pasien ini melakukan edukasi. Jadi ada tahapan sebelum melakukan dialisis peritoneum. Hal ini untuk apa? Untuk menghindari terjadinya atau memberikan pengetahuan kepada pasien apa yang terbaik, apa yang menjadi problem pada saat Anda melakukan dialisis peritoneum. Apa yang kita bisa lakukan untuk pencegahan infeksi? Yang pertama, Anda wajib mandi setiap hari tentunya. Selalu cuci tangan, memakai pakaian bersih pada saat Anda sudah melakukan dialisis peritoneum atau melakukan pertukaran cairan. Ruangan Anda selalu bersih. Periksa exercise Anda setiap hari dan mengikuti panduan cara penggantian verban yang dianjurkan. Pencegahan infeksi dapat juga kembali lagi menjaga posisi kateter peritoneal dialisis Anda tetap pada tempatnya, gunakan plester sesuai dengan anjurannya, jangan coba tarik-tarik atau putar kateter Anda, kemudian jangan menggaruk di sekitar exit site, jangan menggunakan bedak tabur atau krim yang tidak dianjurkan atau memang tidak diketahui oleh perawat atau dokter dialisis Anda, kemudian jangan menggunakan ikat pinggang di atas exit site. Dan ini adalah satu-satu contoh bagaimana melakukan pertukaran cairan. Pada suatu pertukaran cairan, kita menggunakan namanya alat, yaitu namanya dish, di mana ada proses kita bilang drainase atau mengeluarkan cairan dalam rongga perut Anda, cairan yang sudah ada, sudah diendapkan dalam berapa jam. Kemudian setelah semua dikeluarkan, kemudian udara dari kantong yang akan dimasukkan dalam tubuh Anda dikeluarkan. Kemudian kita lakukan proses pengisian, yaitu proses pengisian dari cairan yang baru ini, baru ada cairan yang akan dimasukkan dalam tubuh Anda, dimasukkan dalam ke perut Anda, ke rongga peritoneum Anda, sehingga Anda akan melakukan pengisian selama kira-kira 20-30 menit dalam posisi yang 2 liter. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, dilakukan penutupan dan dilakukan desinfektan, antiseptik, dan hal ini proses atau kateter Anda selalu terlindungi dan terlalu terlindungi dari kuman atau proses infeksinya akan lebih sedikit atau lebih minimal untuk Anda dan Anda merasa aman. Apa yang terjadi bila kita mengalami gejala peritonitis? Yang pertama bisa ada mual, ada demam tinggi, nyeri perut, nafsu makan kurang, dan diare. Dan Anda bisa lihat pada saat Anda mengganti cairan, Anda akan melihat cairan Anda keruh, maka itu adalah suatu gambaran Anda menderita radang di selaput peritoneum Anda. Pemecahan masalah Anda seperti apa? Anda bisa kembali lagi melakukan menghubungi fasilitas Anda bisa menghubungi perawat Anda harus mencegah proses ini supaya tidak berulang lagi, kembali lagi evaluasi pekerjaan apa yang Anda kerjakan, cuci tangan, kemudian pakai masker, tidak menyentuh bagian yang steril yang sudah dianjurkan. Hubungi perawat Anda, ganti atau segera tukar kantong cairan Anda sebelum Anda melakukan
penggantian cairan, Anda lihat dulu cairan yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Apakah ini bersih, apakah ini tidak bersih atau keruh. Bila keruh, Anda ganti, hubungi perawat PD Anda. Kemudian, apa yang Anda ketahui bila Anda seorang wanita, cairan Anda berwarna merah, pada menstruasi akan hilang dengan sendirinya. Bila ada traumatik, maka hal itu menjadi bisa berbahaya, akan tapi tolong hindari benturan-benturan. Kemudian apa yang Anda ketahui bila cairan Anda berwarna seperti air susu, maka kemungkinan besar mungkin Anda sangat lagi banyak makan lemak, atau hal-hal yang membuat Anda happy pada saat Anda bermakan malam dengan keluarga Anda lupa bahwa Anda harus membatasi kadar lemak Anda, maka itu juga mempengaruhi. Bila Anda tidak jelas apakah ini berwarna susu atau bukan, Anda bisa menghubungi PD unit Anda. Bila Anda melihat apakah ini ada suatu fibrin, maka segera hubungi PD unit Anda. Semua masalah-masalah ini akan Anda ketahui pada saat Anda training atau pada saat Anda dikenalkan oleh perawat PD Anda. Ini sudah dijelaskan nantinya. Selalu lihat exercise Anda. Bila Anda sudah melakukan tindakan PD, lihat. Kemudian selalu kerjakan bagaimana proses antiseptiknya. Ya, selalu pada posisi memutar, jangan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Lihat apakah ada nanah, warna merah atau darah. Bila Anda mengalami overload, batasi cairan Anda, kurangi konsumsi garam Anda, hubungi perawat PD Anda atau dokter PD Anda. Bila Anda mengalami seperti susah bernafas, kaki saya makin lama makin bengkak, maka itu tanda-tanda adanya overload. Anda bisa hubungi perawat PD Anda atau dokter PD Anda. Kemudian, apabila Anda mengalami gangguan-gangguan pada saat PD, pada saat melakukan aktivitas PD, maka hal-hal seperti ini Anda bisa pelajari dan Anda bisa diskusikan dengan perawat PD Anda. Demikian diskusi atau kita bilang presentasi yang saya berikan. Kira-kira ada pertanyaan dapat dimulai, bisa diberikan tombol chat pada pertanyaan yang ada di layar monitor Anda. Saya kembalikan kepada Pak Tony Samosir. Terima kasih. Terima kasih Dr. Doni atas ulasannya pada pagi menjelang siang hari ini.